terdampar selama 311 hari di luar angkasa. Pada 18 Mei 1991, Sergei Krikalev yang saat itu berusia 33 tahun, bersama dua orang rekannya yaitu Anatoly Atserbarsky dan juga Helen Sherman, pergi ke stasiun ruang angkasa Mir dari kosmodrom Soviet Baikonur yang terletak di pinggiran kota Arkalik. Dan 5 bulan adalah lama misi Krikalev yang seharusnya berlangsung. Mir yang berarti dunia atau damai dalam bahasa Rusia adalah stasiun luar angkasa Uni Soviet yang dianggap paling sukses. Tujuan Krikalev dan Anatoly ke Mir adalah untuk menggantikan kru yang sebelumnya sudah ada di stasiun luar angkasa tersebut. Sementara Helen Sherman berangkat ke sana sebagai bagian dari program British Juno untuk melakukan eksperimen sains. 8 hari kemudian, Helen Sherman kembali ke bumi bersama dengan kru yang ada di Mir sebelumnya. Sementara itu, Krikalev dan Anatoly tinggal di Mir, mengelilingi bumi sambil melakukan perbaikan di stasiun luar angkasa tersebut. 5 bulan kemudian, Anatoly pulang ke bumi, tetapi Krikalev masih tinggal di Mir, karena memang dia telah dilatih untuk misi penerbangan jangka panjang. Ketika Sergei Krikalev sedang sibuk menjalankan tugasnya 400 km di atas permukaan bumi, negaranya yang berada di darat sedang mengalami kekacauan politik yang luar biasa. Puncaknya pada 26 Desember 1991, Uni Soviet dibubarkan sepenuhnya. Negara Krikalev sudah hilang. Mikhail Gorbachev yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Uni Soviet sudah berhasil dikudeta. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dan dipimpin Boris Yeltsin. Kosmodrom Baikonur, tempat peluncuran roket Krikalev dan rekan-rekannya kini menjadi milik Kazakhstan yang baru saja merdeka. Pihak Rusia harus membayar mahal kepada Kazakhstan jika ingin kembali menggunakan tempat peluncuran roket tersebut. Keadaan semakin parah karena Rusia mengalami hiperinflasi. Rusia pun mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Dari menjual kursi roket Soyuz ke pihak Austria seharga 7 juta US dollar dan kepada Jepang seharga 12 juta US dollar, dan bahkan ingin menjual stasiun luar angkasa Mir ke Amerika, tapi NASA menolaknya. Tidak ada uang, Krikalev diberitahu. Sebulan kemudian dia mendengar jawaban yang sama. Kontrol misi memintanya untuk tinggal di sana sedikit lebih lama. Hal yang sama terjadi sebulan kemudian. Mereka mengatakan, itu sulit bagi saya, tidak baik untuk kesehatan saya. Tetapi sekarang, negara ini dalam kesulitan, dan kesempatan untuk menghemat uang harus didahulukan. Dan pada akhirnya, Jerman bersedia untuk membantu memulangkan Krikalev dengan dana 24 juta US dollar dan menggantikannya dengan astronot asal Jerman, Klaus-Dietrich Fleth. Pada 25 Maret 1992, atau 10 bulan setelah terdampar di ruang angkasa, Krikalev akhirnya sampai ke bumi. Dari kapsul tersebut muncul seorang pria dengan 4 huruf USSR, dengan bendera Soviet berwarna merah di pakaian antariksanya. Pucat seperti tepung dan berkeringat, seperti gumpalan adonan basah, tulis media barat saat itu. 4 pria membantunya, mendukungnya untuk menjejakkan kakinya di tanah. Ketika dia pergi, pinggiran kota Arkalik, tempat Krikalev mendarat, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Uni Soviet. Kini telah menjadi Republik Independen Kazakhstan. Kota tempat tinggalnya tidak lagi disebut Leningrad, melainkan sudah menjadi Saint Petersburg. Selama ia mengorbit bumi 5.000 kali, wilayah negaranya telah menyusut lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dan akhirnya pada tahun 2007, ia memutuskan untuk pensiun sebagai astronot. Sekian kisah dari seorang pria yang disebut sebagai warga negara terakhir Uni Soviet. Cerita apa yang ingin kalian lihat di video selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini jika menurut kamu ini menarik. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel Cerita Fakta. Sekian.